Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Anda kembali bergabung dalam IDX Market Opening. Kali ini bersama dengan saya, Karlina Dewi. Baik pemirsa, kita akan awali IDX Market Opening ini dengan melihat untuk penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk posisi dari indeks harga saham gabungan pada hari Kamis kemarin 28 September 2017. Kalau kita perhatikan dari pergerakan intraday tradingnya kemarin pemirsa, bisa Anda saksikan indeks harga saham gabungan melemah 0,37% ke level 5.841,047. Dari penutupan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin, kita beralih ke pergerakan sektoral. Sektor-sektor apa saja dari pergerakan sektoral yang mengalami penguatan dan juga pelemahan. Dari pergerakan sektoral, sektor pertambangan menguat 2,29%, sektor perdagangan menguat 0,75%, sektor infrastruktur menguat 0,05%, sektor aneka industri melemah 1,19%, sektor konsumsi melemah 0,95%, dan sektor manufaktur melemah 0,88%. Dari pergerakan sektor pemirsa, kita juga akan melihat ada 4 saham yang direkomendasikan oleh sejumlah analis dan juga konsensus untuk perdagangan hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali pemirsa untuk 4 saham yang direkomendasikan oleh sejumlah analis dan juga sekuritas untuk perdagangan hari ini. Di antaranya ada saham emiten infrastruktur dan pengelola jalan tol yakni PT Jasa Marga atau dengan kode sahamnya JSMR, yang meraih 4 rekomendasi buy dari 11 analis dan sekuritas serta lembaga riset yang mengikuti survei IDX Channel. Kedua, ada saham emiten pertambangan batubara yakni PT Tambang Batubara Bukit Asam atau dengan kode sahamnya PTBA yang meraih 3 rekomendasi buy dari para analis dan sekuritas. Selanjutnya 3 rekomendasi buy kembali diberikan terhadap emiten produsen batubara lainnya seperti PT Adaro Energi atau dengan kode sahamnya ADRO. Terakhir, 3 rekomendasi buy kembali diberikan terhadap emiten sektor properti yakni PT Ciputra Development atau dengan kode sahamnya TRA. Rekomendasi ini adalah kompilasi hasil survei yang dilakukan IDX Channel, sementara keputusan investasi dikembalikan kepada masing-masing investor dan juga trader. Itu dia 4 saham yang direkomendasikan pemirsa untuk perdagangan hari ini: Jasa Marga, PTBA, Adaro, dan juga CTRA. Untuk membahas dan mengulas terkait dengan proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga mereview seperti apa sih perdagangan kemarin dan juga 4 saham yang direkomendasikan oleh sejumlah analis dan juga sekuritas, sudah hadir pagi hari ini bersama dengan saya, Bapak Henry Setiadi. Beliau adalah founder Mastermind Trader. Selamat pagi Pak Henry. Bu Kalina. Apa kabar? Luar biasa ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita memperhatikan dan kita mereview terlebih dahulu untuk perdagangan indeks harga saham gabungan yang memang ditutup melemah begitu ya, 0,37% ke level 5.841,047 begitu. Apa yang bisa kita pelajari dari perdagangan kemarin dengan pelemahan indeks harga saham gabungan, Pak Henry? Oke, kalau kita melihat dari tren selama 1 minggu berturut-turut ya IHSG mengalami pelemahan. Nah, namun akhir perdagangan hari ini saya sangat optimis bahwa IHSG akan rebound kembali. At least itu dengan rata-rata pergerakannya sekitar 35 sampai dengan 40 poin rata-rata. Hari ini IHSG kalau misalkan kita lihat pembukaannya bisa melanjutkan closing kemarin, yaitu di 5841. Ada potensi bagi IHSG untuk naik kembali dan menyentuh kembali level resistennya itu di sekitar 5880, 5890. Oke, berarti proyeksi Anda bahwa IHSG pada penutupan perdagangan hari ini akan terjadi rebound begitu ya? Akan rebound, iya. Oke, baik. Kalau kita perhatikan juga untuk pergerakan sektoral, memang pada perdagangan kemarin ini dipimpin oleh sektor pertambangan yang menguat cukup signifikan ya, 2,29%. Sektor pertambangan lagi-lagi kembali mengalami penguatan begitu ya. Apa yang bisa diperhatikan juga untuk emiten-emiten di dalamnya, di mana juga saham yang direkomendasikan oleh sejumlah analis ini lebih banyak dari sektor pertambangan batubara, Pak Henry? Ya, kalau untuk sektor pertambangan ini kelihatannya memang akan rebound. Namun perlu dicermati bahwa reboundnya ini hanya short term ya. Short term. Ya, jadi kalau emiten di pertambangan, kalau memang kita cocok untuk trading ya, untuk jangka waktu pendek maupun menengah itu cocok, karena secara umum itu sektor pertambangan belum menunjukkan kalau dia clear uptrend. Oh,
Oke, berarti masih short term saja ya. Berarti Ya, harus short kita term. selektif begitu ya untuk Iya, memperhatikan ya. benar. Secara selektif mungkin satu pekan ke depan. Iya. Oke, baik, kalau kita perhatikan langsung saja kita akan mencoba membahas dan mengulas saham-saham yang direkomendasikan Yes. hari ini. Itu diantaranya adalah Jasa Marga, PTBA, Adaro, dan juga CTR. Untuk PTBA mungkin dari sektor pertambangan. Yes, kalau untuk PTBA kita lihat PTBA kan masuk di Ya, sektor baik, tahan dulu Pak pertambangan. Hendri. Oke, baik. Kita akan simak Oke, terlebih iya. dahulu, baik pemirsa. Berikut ini kita akan sama-sama saksikan untuk pembukaan perdagangan dari indeks harga saham gabungan berikut ini. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di IDX Market Opening bersama dengan saya Karlina Dewi dan masih bersama Bapak Hendri Setiadi, beliau adalah founder Mastermind Trader. Baik Pak Hendri, kita lanjutkan kembali untuk sektor perbankan. Anda katakan ini adalah momentum yang tepat kita ambil posisi ya. Tadi diantaranya adalah Bank Mandiri dan juga Bank Danamon atau dengan kode sahamnya BDMN. Untuk BDMN sendiri seperti apa hari ini Pak Hendri? Ya, BDMN untuk hari ini dia masih terkoreksi di sekitar 0,25%. Nah, BDMN bisa kita perhatikan kalau misalnya yang belum masuk posisi, ini bisa kita ngambil posisi pada saat dia menguji level supportnya itu di 5025. 5025 ya. Oke, berarti kita menunggu level bawah terlebih dahulu 5025 ya. Dengan potensi upside-nya? Potensi upside-nya kalau untuk BDMN, di sini kita hitung rata-rata pergerakannya itu sekitar Rp150. Upside-nya itu dalam satu pekan ke depan, ini BDMN sangat potensi ya untuk menguji kembali level resisten terdekat itu di 5450 sampai dengan 5500. Wow, berarti memang jaraknya cukup jauh sekali Masih begitu cukup ya? jauh, sangat berpotensi. Dan itu satu pekan terakhir ya? Yes, ya. Oke, berarti perlu diperhatikan nih. Jadi untuk Bank Danamon bisa masuk di 5025 sampai dengan potensi upside-nya 5400 sampai dengan 5500. Dua saham perbankan itu saja Pak Hendri? Iya, BMRI, BDMN lebih clear ya. Oh, lebih jelas dan sudah terlihat begitu. Betul. Oke, baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan ada sektor properti, infrastruktur dan juga perbankan yang hari ini mungkin ada potensi mengalami penguatan dan juga Anda bisa ambil posisi begitu ya untuk ketiga sektor tersebut. Baik, kalau kita memperhatikan kondisi market hari ini kan akhir pekan nih Pak Hendri ya. Biasanya memang cenderung mengalami penurunan, tapi Anda katakan tadi akan terjadi rebound begitu ya. Strateginya juga diperhatikan untuk satu pekan terakhir ini short term saja untuk trading. Tapi kalau kita mencermati dari pergerakan nilai tukar rupiah yang kemarin mengalami pelemahan yang cukup signifikan sampai 13.500 berdasarkan pasar spot dolar, kira-kira pengaruhnya ke market hari ini akan seperti apa nih Pak Hendri? Ya, justru saya melihat sedikit kontroversial ya. Pada saat rupiah melemah, justru para investor itu memandang bahwa ada peluang besar di capital market ya. Jadi untuk itu hari ini juga kenapa salah satu alasan saya melihat bahwa capital market IHSG ini akan rebounding ya karena gitu biasanya itu investor melihat bagaimana cara mengalokasikan asetnya. Kalau misalkan satu instrumen sudah mulai melemah, mereka akan pindahkan. Jadi allocation management aja ini. Iya. Oke, jadi memang ada rotasi aja begitu. Ini tukar rupiah
saham begitu ya. benar. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan juga terkait dengan pergerakan harga komoditas yang kemarin juga ketika dolar menguat, ini semua serempak minyak, emas, nikel, CPO juga mengalami pelemahan begitu. Yang kita bahas saham-saham di dalamnya, kita bergabung terlebih dahulu nih Pak Henry ya. Baik pemirsa, kami akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan rekan kami David Sanoval yang akan menyampaikan news flash untuk Anda. Silakan David. Terima kasih rekan David untuk informasi dari Anda dalam news flash. Baik pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih masih bergabung bersama kami di IDX Market Opening dan masih bersama dengan saya Karlina Dewi dan saya masih ditemani Pak Henry Setiadi, beliau adalah founder mastermind dari trader. Pak Henry, kalau kita berbicara mengenai komoditas, begitu tadi komoditas batu bara, Anda katakan memang ini kita perdagangkan short term saja, begitu ya. Bagaimana dengan komoditas lainnya seperti minyak, kemudian CPO, emas dan juga nikel? Ya, rata-rata memang di komoditi juga untuk trading ya lebih menarik ya. Karena pertama lebih volatile, dan kedua kita melihat juga justru setelah pelemahan ada potensi bagi sektor di komoditi untuk mengalami rebounding ya untuk 1-2 pekan ke depan kita lihat. Oke, mungkin dari komoditas CPO mungkin kalau kita perhatikan seperti apa nih? Apakah memang sudah ada pergerakan yang menunjukkan bahwa akan terjadinya rebound atau penguatan lanjutan nih? Kalau kita perhatikan memang CPO dari harga CPO ini sudah mengalami penguatan nih Pak Henry. Ya, kalau untuk CPO sih ini confirm ya, bahwa dia akan mengalami rebounding itu 1-2 pekan ke depan. Nah ini juga berpengaruh pada sektor agriculture. Kita melihat bahwa sektor agriculture ini dalam 1 pekan ini pun sudah boleh bilang menguji supportnya berapa kali dan mengalami rebounding. Dan untuk CPO, kemudian juga sektor agriculture khususnya, ini saya juga optimis ya 1 pekan ke depan ini akan mengalami rebounding. Oke, mungkin bisa kita bahas juga dan ulas untuk emiten CPO seperti Ali begitu Pak Henry? Ya, contohnya misalnya Ali ya, Astra Gold Lestari. Nah ini juga kita lihat dia menguji level supportnya berapa kali ya di 14825 dan nggak pernah turun. Dan untuk ALI pun ini saya sangat optimis ya, dia akan rebound kembali. Dan untuk 1 pekan ke depan ada potensi bagi dia untuk kembali lagi menguji level resistennya. Itu di 15575. 15575 ya. Bagi yang sudah ambil posisi jadi harus di hold saja ya? Iya, masih layak untuk di hold. Oke, tapi bagi yang punya posisinya ini di atas, apa bisa dikatakan levelnya lebih tinggi dibandingkan level saat ini, apa yang harus dilakukan nih Pak Henry? Kalau yang memang udah ambil posisi di level yang harga jauh lebih tinggi, perlu dicermati. Jadi pada saat dia rebounding dan menguji level resistennya itu di 15575, apabila mampu break tetap di hold. Tapi kalau misalkan stuck di sana 15575, saya menyarankan lebih baik kalau misalkan tujuannya untuk trading di cut dulu, atau kalau memangnya tujuannya untuk invest, justru pada pelemahan kita alokasikan kembali capital kita. Oke, kalau bagi yang ingin ambil posisi untuk Ali di level-level berapa nih Pak? Untuk ALI untuk level saat ini pun masih cukup ideal ya, yaitu kita berkisar antara 14825 sampai dengan 14900 itu level yang ideal untuk kita entry posisi. Baik, tidak lengkap juga kalau kita udah bahas LSIP begitu ya. Untuk LSIP seperti apa nih pergerakannya saat ini? Kalau kita perhatikan LSIP hari ini mengalami penguatan 0,35% ke level 1415. Ya, untuk LSIP level supportnya itu di 1400. Jadi kalau untuk hari ini bergerak di 1415, ini masih cukup ideal ya untuk LSIP kita ngambil posisi. Karena dengan rata-rata pergerakannya sekitar Rp30, LSIP ini sangat berpotensi ya untuk kembali lagi dalam 1 sampai dengan 2 pekan ke depan ke level 1490 sampai dengan 1500. Oke, sampai dengan 1500 itu dia untuk LSIP dan juga Ali ya. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih Pak Henry, Anda melihat ini kalau kita perhatikan sekitar 2,5 bulan lagi kita akan akhir tahun, begitu tidak terasa juga, begitu Anda melihat untuk market khususnya untuk indeks harga saham gabungan akan seperti apa nih kira-kira pergerakannya Pak Henry? Ya, kalau melihat dari trennya, ini IHSG masih cukup kuat ya, bertahan di level support itu di 5840, dan kalau misalkan untuk akhir tahun nih sampai dengan akhir kuartal keempat, ini berpotensi bagi IHSG untuk kembali lagi ke level tertingginya itu di 5928, bahkan saya bilang sangat berpotensi untuk menyentuh angka 6000 kalau untuk IHSG. Oke, sampai 6000 ya. Oke, dan kira-kira sentimen
sentimen kuat apa nih yang akan bisa mengangkat indeks harga saham gabungan, Pak Henry? Sentimen kuatnya pertama ya optimisme para pelaku pasar dalam negeri, kemudian juga kita ya thank you ya pada direksi Bursa Efek Indonesia terhadap program-programnya, sehingga mindset masyarakat itu menjadi terbuka dan optimis untuk daripada instead taruh uang hanya di tabungan, juga kita share untuk di sebagian di capital market. Dan yang ketiga juga saya lihat beberapa sektor ini masih cukup mendukung IHSG. Pertama itu sektor consumer, perbankan, infrastruktur, kemudian tadi ada sektor properti yang mulai rebounding. Iya. Oke, menarik sekali ya untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir pekan yang diproyeksikan 6.000 gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Henry atas waktu Anda. Sukses untuk Anda. All the best. Pemirsa, demikian perbincangan saya Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Anda kembali bergabung dalam IDX Market Opening. Kali ini bersama dengan saya, Karlina Dewi. Baik pemirsa, kita akan awali IDX Market Opening ini dengan melihat untuk penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk posisi dari indeks harga saham gabungan pada hari Kamis kemarin 28 September 2017. Kalau kita perhatikan dari pergerakan intraday tradingnya kemarin pemirsa, bisa Anda saksikan indeks harga saham gabungan melemah 0,37% ke level 5.841,047. Dari penutupan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin,